Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi. Iya, saya punya sikap yang sedikit a priori gitu ya dengan Demokrat ya. Di Indonesia kalau orang mendirikan sebuah partai itu ya, punya kejelasan untuk apa partai itu didirikan, mau partai kecil mau partai besar. Nah, Demokrat ini salah satu partai yang sebenarnya kejelasannya kurang, Bung Firdaus ya. Jadi jadi oposisi juga enggak, jadi eh, bergabung dengan pemerintah juga enggak. Ini yang mengakibatkan dia sebagai partai politik enggak keluar karakternya ya, Bung Firdaus. Nah, ketika persoalan Nasdem kemarin dengan Demokrat ya, dengan PKS itu, sebenarnya itu problem ya, sebuah organisasi partai politik yang tidak muncul dengan karakter atau dengan khasnya, baik dia cara dia mengkritik atau pengelompokan dia di masyarakat dan segala macam, sehingga nilainya atau apa disebut dengan sebuah posisi dia gitu ya atau value proposition dia gitu ya, proposisi nilainya itu yang nggak kelihatan. Ini ya yang bikin mengganjal bagi Demokrat sehingga dia kita anggap sebuah partai si anak hilang, Bung Firdaus. Ya, kalau kita lihat ya, eh, gerakan Partai Demokrat ataupun perkembangan Partai Demokrat, dia relatif turun naik ya, Bu Meldi ya. Jadi Ya, ketika dari Ormas di awal tahun 2000-an, didirikan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian menjadi partai politik sebelum 2004, dan mendapatkan suara besar pada 2004, dan itu juga yang walaupun kalau tidak salah masih nomor 2 ya, atau nomor 1 di mengalahkan PDIP saya lupa 2004 begitu ya. Dan itu juga yang mengantarkan ketika Pilpres langsung, Pak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih untuk pertama kali menjadi seorang presiden lewat pemilihan langsung, Bu Meldi. Salah satunya dengan kendaraan Partai Demokrat gitu. Tetapi kemudian ketika sudah berkuasa begitu ya, paling tidak 2 periode kan Demokrat merupakan bagian dari pemerintahan karena ketua umumnya atau ketua dewan pembinanya merupakan presiden Republik Indonesia. Tetapi pasca itu, ketika presidennya adalah Jokowi dan Demokrat tidak ikut dalam kekuasaan kalau tidak salah gitu, dia bagian dari ya oposisi lah tanda kutip ya, walaupun kalau kita lihat dalam karakternya tidak banyak membentuk arah perjalanan seorang partai Demokrat. Dan itu juga yang sampai saat ini terutama pasca dalam koalisi perubahan gitu ya, ketika tampuk pimpinan itu diberikan atau dilanjutkan oleh AHY, anak dari Pak SBY, kita kita melihat bagaimana kegambangan besar dalam Partai Demokrat. Partai Demokrat walaupun banyak di antara partai-partai yang lain juga relatif muda ya, seperti PKB gitu ya, itu PKS juga relatif muda gitu ya. Tapi mereka lebih menunjukkan karakter yang kuat, karakter yang bisa menjadi pembeda begitu. Nah, sementara Demokrat gitu terutama dalam drama-drama 2-3 bulan terakhir gitu ya, menunjukkan kegambangan dan itu yang menurut saya juga membuat publik agak ragu atau itu menggerus suaranya dan itu terbukti Bu Meldi dalam beberapa survei terakhir gitu ya, suara Demokrat itu turun. Tadinya masuk dalam 3 besar gitu, kemudian turun lagi. Jadi ketika mau di awal, mungkin sampai 2022 ya, atau 2021 ya, itu sempat naik sampai mungkin 9 atau hampir 2 digit begitu ya. Tapi kemari gitu ya, itu turun lagi. Dan mungkin salah satunya karena itu tadi misalnya bahwa mereka belum berhasil menunjukkan jati diri yang menjadi pembeda dengan partai lain, kemudian juga belum menunjukkan kematangannya. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa statement-statement atau posisi politiknya, Demokrat relatif pada posisi ragu-ragu. Mungkin juga karena kalau kita lihat masih dominannya bayang-bayang seorang Pak SBY di dalam Partai Demokrat, walaupun juga partai-partai lain juga masih di bawah bayang-bayang pendiri atau pemilik tanda kutip Bung Meldi begitu. ya inilah yang kita lihat ada ketokohan dalam sebuah partai yang menyuarakan apa yang menjadi nilai-nilai di partai tersebut, juga ada namanya mesin partai yang bergerilya di masyarakat untuk partai tersebut, Bung Firdaus. Nah, dua-duanya nih tidak muncul di Partai Demokrat ya. Ketokohannya tetap diambil oleh seorang Susilo Bambang Yudhoyono yang juga dalam itu dia tidak memberikan kontras-kontras yang memberikan beda antara
apakah dia oposisi, apakah dia ikut pemerintah gitu ya. Tapi itu tidak muncul gitu ya. Harusnya eh, Agus Yudhoyono bisa memunculkan itu, atau dia membuat pilihan-pilihan pemenangan-pemenangan di tingkat bupati atau gubernur gitu ya di beberapa daerah. Kalau itu bisa dipenetrasi oleh Demokrat, dia akan memberikan warna baru ya, pemimpin-pemimpin Demokrat ya, baik bupati atau gubernur atau wali kota yang punya warna tersendiri dalam leadership di tingkat bawah, ini juga akan memberikan warna Demokrat gitu. Nah, itu tidak muncul, Bung Firdaus ya. Jadi, warna Demokrat di grassroots dan warna Demokrat di tingkat elit itu tidak muncul. Nah, ini yang kita harapkan. Kita masih berharap Demokrat muncul dengan karakter, saya belum tahu karakternya apa, tapi dia ciptakan sendiri karakter yang dia inginkan di partainya itu, Bung Firdaus. Jadi kalau kita coba ingat lagi ya, di awal pembentukan Partai Demokrat dari organisasi Demokrat, ya saya pikir waktu itu yang akan coba dicontoh oleh Pak SBY pada waktu itu adalah bagaimana mungkin Partai Demokrat di Amerika, Bung Meldi, dalam Ya. posisi tengah, begitu ya, antara dan kemudian Demokrat Indonesia mencirikannya sebagai nasionalis religius gitu ya. Artinya dia nasionalis tapi juga bagian dari apa namanya mengedepankan unsur-unsur keagamaan Indonesia itu. Dan sayangnya itu tidak berkembang terus ketika ke sini begitu. Dan memang kalau kita lihat ya, saat yang menjadi pembeda ya, saya tidak mengatakan bahwa Demokrat itu lebih banyak mewarnai politik-politik yang notabene disebut sebagai politik melo gitu ya, politik baperan gitu ya. Mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau kita lihat gitu ya, ini mungkin juga tidak terlepas dari tanda kutip ya, semacam kesantunan yang coba dibangun. Kalau saya melihat pribadi, secara pribadi mungkin salah gitu ya, bahwa Pak SBY coba membangun politik yang mengedepankan tanda kutip yang disebut sebagai politik santun tanda kutip gitu. Dan kesantunan ini yang kadang-kadang yang tidak menjadi pembeda, karena kadang-kadang kalau kita lihat kan di Indonesia gitu ya, orang kadang-kadang harus berposisi keras, agak tegas, kemudian agak sedikit nyeleneh, dan itu bisa menjadi karakternya gitu. Nah, untuk jangka panjang, gitu, kesantunan memang suatu yang harusnya menjadi karakter dalam partai politik. Tapi untuk saat ini itu belum menjadi satu yang begitu laku untuk Indonesia, kutip gitu. Itu yang pertama. Gitu. Yang kedua, dalam konteks regenerasi kepemimpinan yang ada di Partai Demokrat, kalau dikatakan sekarang rodanya di bawah AHY gitu ya, putra dari Pak SBY, dan kita harus maklum melihat ini bahwa dalam posisi pengalaman berkarir dalam politik atau berkarir dalam sebelumnya di tentara, dia relatif masih muda begitu ya. Kemudian dia amanatkan memegang partai yang sebenarnya cukup besar ya, antara 8 atau 9% suaranya begitu, dengan banyak kader-kader atau pemimpin daerah. Dan sayangnya itu belum muncul semacam akumulasi dalam prestasi. Jadi kalau kita katakan tadi, apakah ada satu dua calon atau pemimpin dari Partai Demokrat yang bisa menjadi pembeda, kemudian menjadi boosting untuk sebagai warna dari Demokrat? Saya ambil contoh misalnya ketika Pak Jokowi dan di wali kota atau jadi gubernur ya, itu kan di boosting menjadi bagian dari salah satu keunggulan atau nilai jual oleh partai PDIP gitu. Dan itu terbukti setelah jatuh di 2024-2009 gitu ya. Kesini suaranya semakin baik dan stabil di atas 20%, Bung Edi. Sementara yang lain itu tidak gitu. Nah, kita belum melihat itu gitu. Ada kader-kader atau pemimpin dari Partai Demokrat yang bisa menjadi semacam, oh ya, itu semacam sampel atau contoh leadership yang akan dibangun oleh Partai Demokrat. Itu contoh pemimpin yang akan dihasilkan oleh Partai Demokrat. Nah, kita belum melihat itu. Nah, bisa jadi dua hal inilah yang membuat Partai Demokrat dalam posisi kegambangan, posisi kegalauan, gitu, sehingga ini yang membuat dia tidak berkembang. Dan ketakutan kita gitu ya, untuk pemilu 2024 nanti, posisinya akan terus dalam posisi kegambangan seperti itu, dan itu malah mengecilkan semangat ketika partai ini di awal dibentuk, Bu Meldi. Gitu. Saya kira pilihan yang baik, misalnya saya beri contoh, AHY ini maju sebagai gubernur Jawa Timur, walaupun orang ribut pemilihan capres, wapres gitu ya, dia geser pemilihan gubernur Jawa Timur aja gitu ya. Ini akan menjadi menarik. Betul. Atau dia balik lagi ke DKI misalnya, itu akan membentuk apa jalan panjangnya AHY sebagai seorang figur politik baru yang akan lebih kuat daripada dia menjadi cawapres, Bung Firdaus. Karena kalau Betul. postur dia gubernur,
5 tahun ke depan dia bisa masuk nih, ya kan? Dia bisa masuk gelanggang nasional untuk capres gitu. Saya kira dia bisa memutar haluan kapalnya untuk merebut gubernur saja, Bung Firdaus. Untuk apa? Agar nih partai ini punya sebuah kisah atau sebuah portofolio yang kuat untuk nanti masuk di tingkat nasional. Betul. Yang kita belum melihat adalah sebuah milestone atau success story yang bisa menjadi cerita atau cover di dalam bungkus Partai Demokrat, Bu Meldi. Kalau kita katakan success story-nya adalah Pak SBY, gitu, orang sudah melihat Pak SBY merupakan era dekade yang lalu, gitu ya. Sekarang posisinya beda, tantangannya beda, kebutuhannya beda, begitu. Dan mereka belum menemukan itu di dalam karakter-karakter yang baru Partai Demokrat. Dan saya pikir adalah pilihan realistis, gitu ya. Entah itu AHY, gitu, bukan mengecilkan arti seorang ketua umum, tapi kalau dia meletakkan apa ya, semacam politik untuk kawah candra di mukanya sebagai ajang uji diri gitu ya, entah itu dalam pilkada DKI Jakarta 2024 atau pilkada Jawa Timur atau pilkada Jawa Barat, saya pikir itu kan, nah kalau dia bisa dengan sukses membangun citra, membangun diri menjadi portofolio untuk Partai Demokrat, dan itu bisa mengangkat keseluruhan Partai Demokrat bahwa pemimpin yang dihasilkan oleh Partai Demokrat juga bisa memberikan kontribusi, memberikan sesuatu yang berbeda untuk Republik ini, Bu Meldi. Saya pikir itu success story yang bisa diambil. Nah, tinggal apakah mau skenario itu untuk dijalankan atau tidak. Atau masih berharap bagian dari koalisi tertentu, oke lah bergabung dalam koalisi, tapi capaian atau target realistisnya bukan menjadi cawapres atau apalagi menjadi capres begitu. Mungkin menjadi ajang exercise untuk 5 atau 10 tahun ke depan, Bung Meldi. Iya. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.